Hello Technolovers. Kalau dengar soal alutsista, banyak orang langsung kepikiran Indonesia itu langganan belanja ke negara-negara produsen senjata kelas dunia, mulai dari Amerika Serikat sampai Rusia. Dan itu memang benar, kita masih membeli berbagai sistem dari luar demi kebutuhan tertentu. Tapi yang sering luput dibahas, Indonesia juga sudah punya kemampuan memproduksi alutsista canggih buatan sendiri. Bukan cuma dipakai di dalam negeri, beberapa produk bahkan diakui dan laku keras di pasar internasional. Dirangkum dari berbagai sumber, inilah 5 alutsista buatan Indonesia yang terbukti laris manis di mancanegara. 1. Panzer Anoa 6x6 PT Pindad. Yang pertama ada Panzer Anoa 6x6 buatan PT Pindad. Ini salah satu produk kebanggaan yang cukup sering disebut sebagai best-sellernya alutsista Indonesia di luar negeri. Beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei tercatat pernah memesan kendaraan tempur karya anak bangsa ini. Bukan cuma itu, minat juga datang dari negara lain seperti Bangladesh, Irak, Nepal, Pakistan, hingga Timur Leste. Anoa 6x6 sendiri adalah kendaraan lapis baja yang digunakan untuk kebutuhan militer, termasuk oleh Angkatan Perang. Menariknya, Panzer bermesin Renault ini juga sudah teruji di medan luar negeri, termasuk wilayah gurun seperti Lebanon saat dipakai dalam misi pasukan perdamaian PBB. Varian Anoa pun beragam, jadi tidak hanya satu jenis saja, mulai dari Anoa 6x6 Mortar, Command, Amphibious, Recovery, APC, Ambulance, sampai varian logistik. Artinya, platformnya fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna. 2. Medium Tank Harimau PT Pindad. Yang kedua ada Medium Tank Harimau, masih dari PT Pindad. Tank ini sering disebut juga sebagai harimau hitam, dan menjadi salah satu simbol bahwa Indonesia mulai serius masuk ke kelas kendaraan tempur lapis baja yang lebih berat. Pada periode 2020 hingga 2023, tank ini bahkan disebut sudah diorder sebanyak 18 unit. Dengan nilai transaksi mencapai 135 juta US dollar, medium tank Harimau ini diproduksi PT Pindad melalui kerjasama dengan perusahaan Turki FNSS sejak 2017. Untuk pemesanan, disebutkan Filipina dan Ghana menjadi 2 negara yang memesan tank Harimau hitam ini. Nah, di bagian ini ada satu informasi lain yang juga menarik. Disebutkan bahwa yang dipesan oleh Rusia itu bukan harimau, melainkan tank boat amphibious, alias kapal tempur kelas atas yang diproduksi oleh PT Lundin, yang bermarkas di Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi Indonesia bukan hanya memproduksi kendaraan tempur darat, tapi juga punya produk tempur laut yang dilirik. Dan sebagai gambaran skala, disebutkan pula bahwa keuntungan ekspor alutsista Indonesia pada tahun 2019 mencapai 16,8 triliun rupiah. Angka yang bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Besar juga, bos. 3. Pesawat CN-235 PT Dirgantara Indonesia. Yang ketiga, kita masuk ke sektor udara. Indonesia juga punya pesawat terbang karya anak bangsa yang sudah diekspor ke beberapa negara. Salah satunya yang paling dikenal, CN-235 buatan PT Dirgantara Indonesia. Pesawat ini bisa menampung sekitar 40 penumpang, tapi fungsinya tidak cuma untuk angkut orang. CN-235 juga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, dari misi komersial tertentu, dukungan penerjunan, hingga sebagai pesawat patroli maritim. Dengan 2 mesin turboprop, CN-235 dikenal tangguh. Salah satu keunggulannya yang sering disebut, mampu mendarat di landasan pendek, jadi lebih fleksibel untuk banyak kondisi operasi. Beberapa pengguna di luar negeri yang disebut antara lain, Angkatan Udara, Senegal, dan Nepal yang masing-masing memesan 1 unit. Lalu Royal Thai Police yang memesan 3 unit. Tapi itu baru sebagian. Disebutkan juga bahwa Korea Selatan menjadi negara yang paling banyak menggunakan CN-235 dengan total 12 unit. Setelah itu, ada Turki sebanyak 9 unit, Malaysia 8 unit, dan Arab 7 unit. 4. Peluru 5,56 mm PT Pindad. Yang keempat, kita bahas yang sering dianggap sederhana, padahal krusial.
Amunisi disebutkan bahwa Amerika Serikat pernah jatuh hati pada peluru berkaliber 5,56 mm buatan PT Pindad. Pada 2009, negara paman Sam itu tercatat membeli 1 juta peluru dengan nilai transaksi sekitar 200.000 dolar Amerika Serikat. Dan bukan cuma Amerika Serikat, peluru ini juga disebut sudah diekspor ke sejumlah negara lain seperti Singapura, Filipina, hingga Bangladesh. Yang membuat produk ini makin meyakinkan, peluru buatan PT Pindad tersebut disebut telah lulus pengujian berstandar NATO. Jadi jelas ini bukan produk asal jadi, ada standar ketat yang harus dilewati. Lima, senapan-senapan PT Pindad. Yang kelima adalah kategori yang juga banyak diminati, senapan buatan Indonesia. Salah satu yang disebut adalah senapan S2S kaliber 5,56 mm. Dan ini juga mengacu pada standar NATO serta diproduksi oleh PT Pindad. Senapan serbu ini sudah berevolusi menjadi berbagai varian dan disebut telah diekspor ke beberapa negara, terutama di kawasan Asia, bahkan sampai ke Afrika. Selain itu, ada juga nih senapan runduk seperti SPR-2, SPR-3, dan SPR-4. Produk sniper buatan PT Pindad ini umum digunakan oleh pasukan khusus TNI Angkatan Udara. Disebutkan juga bahwa negara Laos menjadi salah satu pihak yang berminat memiliki senapan dengan kecepatan 90 meter per detik ini. Nah, itulah 5 jenis alutsista canggih buatan Indonesia yang disebut laris manis di mancanegara. Jujur aja, kita patut bangga karena ini menunjukkan karya anak bangsa bukan cuma dipakai sendiri, tapi juga punya nilai jual dan kualitas yang diakui pihak luar. Dan kalau mau lebih jauh, logikanya jelas, industri pertahanan nasional memang perlu terus dikembangkan secara konsisten, supaya ke depan Indonesia makin mandiri dalam urusan alutsista dan tidak selalu bergantung pada impor. Oke, itu saja untuk video kali ini. Menurut kalian gimana, bos? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam!